Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mahasiswa kelas A semester 4 dan kelompok 1 ya. Di sini Bu Alvira akan menyampaikan review terkait dengan presentasi yang sudah dilakukan pada pertemuan yang kedua. Nah, di sini Bu Alvira akan memberikan apresiasi ya untuk kelompok 1. Untuk kelompok 1 ini urutan yang pertama, biasanya presentasinya masih malu-malu, masih terlalu sederhana, kemudian ala kadarnya. Tetapi kelompok 1 ini sudah memberikan warna yang berbeda pada presentasi yang biasa Bu Alviera minta pada kelas-kelas yang lainnya juga. Nah, kelompok ini melakukan editing ya, kemudian mencoba berperan sebagai seorang guru yang mengajar atau mempresentasikan materi kepada siswa-siswanya secara online gitu ya. Nah, ini sudah cukup bagus. Yang pertama, suaranya bagus, suaranya jelas, kemudian penampilannya juga rapi ya. Nah, ini benar-benar memang bisa digunakan sebagai sarana latihan untuk menjadi guru, melatih 4 kompetensi profesional ya, pedagogik, kemudian kepribadian dan juga sosial gitu ya. Nah, sosialnya mungkin tidak kelihatan ya, tetapi yang pedagogik, profesional, dan kepribadian sangat terlihat ketika mahasiswa kelompok 1 ini melakukan tugas untuk presentasi. Nah, akan tetapi ada beberapa catatan ya untuk kedepannya agar kelompok 1 atau kelompok-kelompok yang lainnya itu lebih baik dari penyampaian atau presentasi kelompok 1 ini. Yang pertama, mungkin untuk editing tulisan ini tulisannya dibuat lebih besar. Tadi ada beberapa tulisan yang besar. Nah, mungkin tulisan yang lainnya bisa dibuat lebih besar seperti tulisan-tulisan yang tadi. Tidak perlu menuliskan semuanya seperti yang ada di slide ini, di layar ini ya. Tadi kan tulisannya ditulis semuanya satu paragraf. Bisa ditulis poin-poinnya saja. Ya. Jadi tidak perlu semuanya dituliskan. Oke. Nah, saya rasa untuk mahasiswa yang lainnya di kelompok 1 ini semuanya sudah bagus ya, suaranya jelas, penampilannya juga sopan, rapi seperti itu. Nah, mungkin untuk menuliskan materinya seperti yang tadi ya, poin-poin. Tidak usah satu paragraf dimasukkan semuanya. Nah, seperti ini. Nah, dibuat seperti ini saja ya, tidak usah dibuat satu paragraf tulis semuanya. Kalau satu paragraf tulis semuanya nanti akan kelihatan kecil-kecil dan sulit diamati atau dibaca oleh audiens atau yang menyimak. Nah, bagus ya kelompok ini, akan tetapi mungkin bisa dilatih lagi penguasaan materinya sehingga ketika Anda menyampaikan itu tidak melulu seperti membaca dan menghafalkan materi. Anda bisa membaca, boleh satu poin dibaca, kemudian Anda bisa menyampaikan ke teman-teman yang lainnya atau audiens apa maksud yang Anda baca tadi gitu. Jadi tadi misalnya ada 4 fungsi ya, sistem pernafasan misalnya. Ya, yang pertama apa? Kemudian dijelaskan maksudnya seperti apa. Ya. Kemudian ada tips-tips supaya Anda itu bisa menjelaskan secara mudah kepada audiens agar tidak terpacu pada teks ya atau pada buku ya. Nah, Anda bisa menggunakan teknik parafrase ketika Anda menuliskan makalah. Kenapa? Karena ketika Anda menggunakan teknik parafrase berarti Anda menggunakan definisi sendiri. Ketika Anda menggunakan definisi sendiri, menggunakan bahasa sendiri ketika menuliskan di makalah, maka Anda akan mudah untuk mempresentasikan atau menjelaskan ke teman-temannya karena itu menggunakan bahasa sendiri. Berbeda kalau Anda copy paste. Kalau Anda copy paste berarti Anda mengikuti tulisan yang Anda sitasi. Berarti itu bukan tulisan Anda. Kalau itu bukan tulisan Anda akan sulit mengikuti gaya bahasa dari referensi yang Anda atau kutip. Begitu ya. Nah, ini catatan untuk kelompok 1 dan untuk kelompok yang lainnya, saya harap semuanya itu bisa menuliskan, memang harus menuliskan makalah dengan teknik parafrase. Kalau tidak menggunakan teknik parafrase berarti Anda semuanya termasuk
dalam kegiatan plagiat atau plagiarisme gitu ya. Nah, ini untuk presentasinya. Oke, semuanya ya, dari anggota yang pertama sampai anggota yang terakhir gitu ya. Udah saya simak semuanya. Nah, selanjutnya untuk makalahnya. Untuk makalah, untuk ukuran kelompok 1 ya yang mendapatkan urutan menyajikan yang pertama ini sudah cukup bagus. Ya, sudah cukup lengkap. Tapi saya ingatkan kembali ketika Anda membuat makalah, gunakanlah bahasa sendiri sehingga tidak termasuk golongan menjiplak ya atau plagiat. Nah, kemudian ada beberapa tata bahasa yang perlu direvisi dari kelompok ini. Latihan juga untuk membuat skripsi. Misalnya, jangan gunakan kata sambung ya di depan kalimat seperti kata dari. Ya, ini ada tulisan dari. Ya, bisa diganti dengan berdasarkan. Berdasarkan pengertian di atas, fisiologi merupakan ilmu yang mempelajari bla 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 bla. Kemudian oleh karena itu biasanya diletakkan pada kalimat kedua ya atau ketiga dalam satu paragraf, bukan antar paragraf. Ya. Kalau ini tidak diperkenankan, sebaiknya Anda menggunakan berdasarkan uraian di atas seperti itu, sudah beda ya. Anda menggunakan kata tersebut pun juga belum tepat kalau misalnya sudah beda paragraf ya. Proses tersebut misalnya menyebutkan hal yang di paragraf pertama tapi dituliskan di paragraf kedua, itu juga kurang tepat. Harus disampaikan proses di atas merupakan bla 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 gitu ya. Nah, ini akan seperti tulisan-tulisannya sistem pernafasan, sistem peredaran darah ini tolong diperbaiki lagi karena output produk akhir dari pembelajaran ini nanti saya akan minta Anda mengumpulkan makalah-makalah pada tiap kelompok kemudian disusun menjadi buku. Itulah yang nanti akan menjadi produk akhir dari pembelajaran anatomi dan fisiologi makhluk hidup per kelasnya. Nah, seperti ini juga. Maka dari itu, ini kan sudah pisah paragraf. Ya. Kalau ini dituliskan masih dalam satu paragraf, maka dari itu tidak masalah. Tetapi kalau sudah beda paragraf, ya sebaiknya jangan menggunakan maka dari itu. Berdasarkan uraian di atas, nah itu sudah tepat. Ya, tapi kok dari tadi kok berdasarkan uraian di atas, maka Anda perlu hati-hati dalam memilah dan memilih tulisan agar bisa layak dan enak dibaca oleh pembaca dan sesuai dengan aturan penulisan karya tulis ilmiah. Oke, selanjutnya nah di bab 2 saya rasa untuk isinya sudah sesuai ya. Nah, yang penting Anda jangan menjiplak karena ini akan dibukukan. Oke, sedangkan ini ada tulisan sedangkan. Nanti koreksi sendiri ya. Ini yang saya lihat secara ya secara cepat ini kelihatan. Nah, sedangkan itu jangan dimasukkan di awal paragraf ya. Sedangkan itu menjadi kata sambung dalam satu paragraf, jangan beda paragraf gitu ya. Karena tiap paragraf itu kan memiliki ide pokok yang berbeda. Jadi syarat paragraf itu harus memiliki satu ide pokok ya, dan jangan hanya terdiri dari satu kalimat. Minimal paragraf itu ada satu ide pokok dan satu kalimat penjelas. Ya, kalau bisa ya tetap lebih dari 2 kalimat. Oke, tulisan-tulisan nah suhu yang drastis seperti ini, sistem kayak gini, tolong nanti diperbaiki lagi. Kemudian ini ada font-fontnya juga belum sesuai ya, ini belum diedit menjadi Times New Roman. Oke, sudah saya lihat sampai akhir. Oke, nah ketika Anda membuat makalah atau penulisan karya tulis ya atau karya ilmiah,
Nah, jangan biarkan subjudul itu berdiri sendiri seperti ini. Tetap ada aturan numeriknya, ya, numberingnya, penomorannya. Misalnya urutannya huruf A besar, kemudian bercabang menjadi angka 1, bercabang menjadi A kecil, bercabang menjadi 1 kurung, dan seterusnya. Jangan dibuat seperti ini. Jangan menggunakan poin-poin juga, atau mohon maaf, jangan menggunakan simbol juga. Tadi juga saya lihat di sini ada simbol. Nah, mohon maaf, ini saya naik lagi. Ini nomor 1, sistem pernapasan. Kemudian bercabang ke bawah. Ini mulut. Harusnya kan ini A kecil. Gitu ya. Kemudian B kecil, gigi. Dan seterusnya. Ada juga tadi di bagian akhir itu menggunakan simbol-simbol dalam penanda sebuah subjudul atau poin-poin ya. Nah, di bagian akhir kalau nggak salah. Mana ya? Ya, nanti mahasiswa bisa mencari sendiri ya. Oke. Oh, kelewatan. Ya, harusnya ada. Tadi sempat saya baca ada simbol-simbol sebagai penandaan subjudul atau poin-poin gitu ya. Nah, saya rasa itu yang perlu diperbaiki. Ya, tolong nanti revisi lebih banyak ke tata tulisnya ya. Tolong revisinya nanti dicantumkan pada deskripsi video presentasi di channel YouTube saya. Anda tuliskan di sana ya, Anda masukkan linknya, revisi makalah gitu ya. Nah, nanti biar mahasiswa yang mau mempelajari ketika UTS maupun UAS Anda bisa mengambil di deskripsi video kelompok 1. Ya, saya rasa begitu saja untuk review dari saya. Untuk materinya sudah bagus semuanya ya, tidak perlu saya koreksi. Saya akhiri untuk review kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.